Bagian bawah ini biasanya digunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wea ka jitu irita-irita ko HP wis apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Yari ga hoax. Weh manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id. Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snubbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth Word of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Richard Ferdinand, hadir kembali di Ruang Dengarta. Kita sudah di hari Kamis ya. Ya, udah di hari Kamis. Kamis tanggal talu bulan 7 2025. Dan sekarang kita di obrolan kuliner bersama narasumberku pagi hari ini ya. Kita akan membahas mengenai tema khusus Astacita Ekonomi Digital bersama petugas OBS Kakak Sem. Selamat pagi, sehat-sehat Ki, sehat untuk kita semua, sahabat budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai cold pressed juice ya. Hanya 3 jam di suhu ruang, tapi dia bisa bertahan di Instagram. Oh, ini unik nih. Oke, Kakak Rizka Utami Pratiwi, owner Mika Cold Pressed Juice. Kakak katanya dipanggil ini ya, Mami Cica ya? Iya. Oke, aku panggil Mami Cica boleh ya? Boleh banget. Oke. Tradisional Indonesia. Sahabat budaya, permainan ini Kakak bukan bisa cuma diceritakan ada dong di Indonesia dari awal aja mula loh, bagaimana membangun tetapi usaha juga cold menyebar ke berbagai negara pressed dengan juice ini. nama, Benar nggak sih, versi, Richard dan ngomong? aturan yang Benar ya? berbeda. Benar. Misalnya di panggil Inggris sebutannya tuh disebut dengan Maika. hide and Oh, seek, Maika. ya di Spanyol Oke, disebut silakan. dengan escondido dan Awal lain-lain. mulanya itu Asal usulnya karena ternyata waktu berasal tahun dari 2019 Yunani, yang itu di dideskripsikan Makassar oleh tuh seorang penulis yang bernama produk untuk Julius cold Polos. press juice tuh masih sangat jarang. Tahu Masih nggak sangat sih, jarang atau di bahkan tahun bisa dibilangnya tuh kayak 2010, nggak ada untuk kayak pertama gitu. kalinya Kebetulan Italia waktu menyelenggarakan tahun kejuaraan itu internasional petak umpet saya beserta disebut kedua orang teman Nascondino saya World itu Championship, yang diikuti berencana oleh gimana nih 80 kita tim bikin yang yuk kayak berasal gitu. dari Sebenarnya awalnya 11 iseng-iseng negara. doang. Bikin yuk kita jualan Dengan yuk kayak gitu. keberhasilan dalam penyelenggaraan Kita tersebut, coba kegiatan jualan ini pun dari teman ke dilangsungkan teman, setiap tahun. dari media sosial, Instagram. Akhirnya sampai sekarang itu kita bisa bertahan kayak gitu. Nah, apa yang membedakan produknya Mami Cica dari jus biasa dengan yang ada di sana? Oke, kalau cold press juice sendiri itu dia diprosesnya melalui namanya mesin juicer. Dia tidak menggunakan pisau, jadi dia dilumatkan dan terpisah antara sari dengan air air sayur dengan air buahnya kayak gitu. Beda kalau misalnya blender ya, itu dia menyatu dengan ampas-ampasnya. Nah kalau untuk juicer sendiri itu dia terpisah, jadi bisa langsung diminum kayak gitu. Jadi lebih fresh, Praktis. tanpa kunyah sayurnya, tanpa kunyah buahnya, itu kita udah bisa konsumsi sayur dan buah kayak gitu. Sangat ringkas. Wow. Asik. Nah, kemudian bagaimana tantangan menjual produk dengan masa simpan yang ternyata sangat singkat ini? Sangat 3 singkat sampai dan 4 pendek, benar. Ya, 3 sampai 4 jam Di suhu ruang. Ya, itu memang sebuah tantangan ya, dan memang itu dia kayak pakemnya tuh emang sudah segitu, sama seperti ASI perah. Oh iya, perasi betul. Benar, Betul. Itu, dia jatuhnya seperti itu. Iya. Karena cold press juice ini kita tuh nggak ada tambahan apapun sama sekali. Tidak ada air, tidak ada pengawet, tidak ada gula. Jadi memang gulanya sendiri itu dari buahnya sendiri kayak gitu. Tidak ada tambahan apa-apa. Seperti itu. Jadi memang daya tahannya itu di suhu ruang itu dia 3-4 jam saja maksimal. Karena kalau lebih dari itu intake vitamin yang ada dalam jusnya itu akan menurun dan semakin berkurang. Resiko rusak cold press juice-nya juga itu bisa sekali terjadi, seperti dia bergas atau dia tiba-tiba konsistensinya dari cair langsung tiba-tiba jadi mengental, itu sangat bisa terjadi. Oke. Itulah kenapa dikatakan dia spesial. Ya. Kakak, Ya. Siapa target pasar utama saat ini dan bagaimana reaksi mereka di pasar lokal ini? Baik, untuk target pasar yang sejak awal saya menjual itu memang target pasarnya adalah orang-orang yang menerapkan healthy lifestyle di kehidupan sehari-harinya. Jadi memang target pasarnya kita tuh seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bukan dalam tanda petik yang ya tidak bersih-bersih banget hidupnya, lifestyle-nya kayak gitu. Itu juga tetap kita targetkan seperti itu. Dalam artian kita tetap edukasi di Instagramnya kita, edukasi betapa pentingnya makan minum sayur yang cukup ringkas hanya dalam
1 botol itu saja kayak gitu. Hari ini deh mungkin udah jalan Tuhan nih bisa ketemu sama Mami Cica. Iya, Papi Dan Cica. ini luar biasa. Oke. Nah, kemudian ini kan usaha lagi tren di mana-mana orang usaha ya. Benar. Usaha lagi kan orang kan zaman juga betul-betul mengharuskan kita untuk Iya. bagaimana tetap survive, Iya. bagaimana bertahan hidup untuk keluarga, bukan cuma untuk diri kita Iya. tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang maksudnya mereka juga bagian penting menyatu dalam kehidupan kita, Mami Cica. Mengapa memilih usaha di bidang minuman sehat berbasis buah dan sayuran? Tadi pagi aku baru minum jus loh kan. Oh ya. Itu udah sebuah perkembangan sudah apa? Ini hari ini saya udah minum sayur udah minum jus nih. Besok nih harus rutin nih. Udah langkah yang bagus nih kayak gitu kan. Nah, kalau mengapa saya pilih usaha seperti ini ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi karena memang di Makassar sendiri untuk tenan atau UMKM ataupun memang yang jualan cold press juice itu masih sangat jarang, masih sangat sedikit. Dan mengapa tidak saya mencobanya? Karena memang role modelnya saya itu cold press juice yang ada di Jakarta. Di Jakarta tuh udah bertebaran banget di mana-mana, bisa didapatkan di mana-mana kayak gitu kan. Dan kenapa di Makassar kita nggak coba aja menjadi salah satu penjual atau tenan yang jual cold press juice di Makassar. Pioneer ya. Yes, dan saya juga sebenarnya patut bisa mengapresiasi diri saya sendiri. Cukup bangga saya dengan Maika Cold Press Juice ini karena bisa bertahan sampai di 2025. Pencapaian saya tuh tahun lalu kalau nggak salah itu dapat orderan yang cukup bulking, cukup besar dan itu bukan dari kota Makassar sendiri, itu dari luar, dari Jakarta yang mengorder karena kebetulan mereka lagi pameran gede di Claro waktu itu dan itu KONAS, Kongres Nasional Dermatologi, ya, itu nyambung banget kan kayak gitu dan saya waktu itu tuh terima tuh kayak nggak nyangka, oh bukan orang Makassar nih. Bukan kantornya, bukan pusatnya di Makassar, dari luar dan tiba-tiba memilih Maika, artinya pencariannya mereka itu aku udah ada di salah satunya kayak gitu. Asik. Kayak gitu. Luar Iya. biasa. Jadi tidak ada salahnya. Memang dalam usaha tuh memang ada naik turunnya, ada banyak, ada sedikitnya, tapi bukan berarti kita berhenti kan kayak gitu. Konsisten aja setiap hari. Kita posting, kita edukasi, kita promosi dimanapun, Instagram, WA atau apapun itu kita selip-selipin aja kayak gitu. Dan secara tidak langsung itu juga menjadi lifestyle-nya saya. Setiap pagi tuh saya minum jus kayak gitu. Gimana Papi Cica? Oke nggak? Oke. Ini karena sama teman ya. Iya. Soalnya tapi mudah-mudahan ini deh maksudnya mudah-mudahan rutin. Mudah-mudahan aku bisa rutin. Karena kalau pagi-pagi kan aktivitas sehat dimulai dengan salah satunya dengan jus itu kan sebenarnya investasi untuk ini ya. Benar. Untuk masa depan kita. Ya, ke depan. investasinya kita dari dalam. Betul. Dari badan kita sendiri kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ketika bangun tidur yang kita konsumsi itu adalah yang dibutuhkan tubuh kita, bukan yang dibutuhkan oleh lidah kita atau otak kita. Mau kopi mau roti bukan berarti kopi dan roti itu tidak bagus ya. Tapi angka baiknya ketika pagi datang tuh yang kita berikan ke badan kita tuh yang mereka butuhkan dulu kayak gitu. Setelah itu baru pelan-pelan kita masukkan karbonya, proteinnya dan keinginan-keinginan lain kayak gitu. Ketika yang utama udah terpenuhi kayak gitu. Kayaknya saya setuju. Setuju ya? Terima kasih hari ini Tuhan kita udah bertemu lagi dengan Mami Cica yang sudah memberikan inspirasi pagi. Iya. Semoga kedepannya bisa lebih rutin lagi nih minum jus buah ya. Oke, ditambah sayuran. Kan biasa kan orang sukanya yang mereka nggak suka mix ya.
Iya. Artinya maksudnya mereka tidak terlalu suka yang mix sama ini, tapi kalau sayuran sama buah itu sebenarnya kan udah paket komplit, itu kombinasi yang sangat sempurna. Yes. Jadi minum sayur dan buah, Ya. kita sebutnya minum ya, karena memang dia konsistennya cair. Minum sayur dan buah itu nggak nyampe semenit kok Kak, Papi Cica, nggak sampai semenit udah terpenuhi nih kebutuhan mineral, vitamin yang dibutuhkan badannya kita. Bukan kita ya, Iya. bukan keinginan kita, tapi badannya kita kayak gitu. Cukup semenit aja habis dalam sehari. Besok mau minum atau enggak ya nggak masalah. Besoknya lagi baru bisa minum kayak gitu. Gitu, asik. Oke, kalau gitu kita mau ya terserah deh mau senam mau apa silakan. Kita mau dengar satu lagu, ini pasti semua suka. Kita nikmati dulu, Mami Cica. Oke. Mau bikin apa lagi, mau bagaimana lagi, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sana. Nona cari yang lain semoga bahagia. Cinta so tenggelam, saya hanya tunduk dan diam. Mau anggap tidak bisa jadi, saya paksa pendam. Saya jaga baik-baik sampai siang tembus malam. Saya lepas kopu cinta, tusuk masuk dalam-dalam. Saya salah main, bukan cinta saya bermain. Saya salah time, bapak minta saya muka lain. Saya rasa lain, habis kaget bukan main. Saya bilang lain, tapi hasil akhir lain. Jangan marah, janji sesu ingkar. Karena percuma saja cinta harus berubah. Saya gayung-gayung tapi ombak besar. Aduh sayang biar satu. Mau bikin apa lagi, mau bagaimana lagi, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sana. Nona cari yang lain semoga bahagia. Saya jujur salah, minta maaf, saya mundur saja. Saya biar kalah meski harus korban cinta. Saya paksa jalan tapi hasil akhir mengalah. Saya usaha jungkir balik tapi mentok di biaya. Sayang ini susah, saya harus geleng kepala. Memaksa tidak bisa lawan ortu takut dosa. Modal cuma cinta belum bisa kau bahagia. Mental saya kuat tapi bapak bilang tidak. Jujur saya menyesal tapi apa mau dibilang. Mundur lebih baik daripada terus bimbang. Saya ikhlas kau
Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Nah, Mami Cica, apa alasan memilih Instagram sebagai media untuk promosi? Oke. Kalau kenapa pilih Instagram? Karena secara pribadi saya juga aktif banget tuh di Instagram. Oke, kalau gitu kita cek dulu Instagramnya Mami yang mana, nanti aku langsung follow di Oh, sini. follow dong. Instagramnya tuh Maika. Pakai ya? Iya. Maika. @maica, MYCA. Oh, MYCA. Ya, udah ada Kak? Cold press juice. Oh, oke. Ya. This. Yes. Oke, kita berteman. Yes. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan lanjut. Ya, kenapa saya memilih Instagram ya? Memang karena secara pribadi saya juga aktifnya tuh di Instagram, dan rata-rata tuh generasi milenial, generasi Gen Z itu mereka lebih dominan aktif bersosialisasi, melakukan interaksi penjualan, jual beli tuh di Instagram. Dibandingkan platform seperti Facebook kayak gitu, WA. Kadang kalau Instagram itu langsung cepat sekali. Lebih kayak sepertinya memang karena mungkin kita lebih secara pribadinya mainnya di Instagram. Jadi ketika melakukan promosi di Instagram untuk jualannya kita tuh kita lebih gampang dan lebih nyaman. Dan di media sosial sendiri tuh untuk yang Instagram bisnis kan ada tuh Instagram bisnis, dia tuh udah ada pakem-pakemnya. Jadi ketika kita ketik Kak minta harga dong gitu, langsung cukup kita ketik harga, terus langsung keluar tuh harga-harga yang udah ku format dari awal, harganya kayak gini, variannya apa saja. Jadi cukup satu kali ketik langsung ke enter. Gak perlu panjang-panjang lagi saya ketik satu-satu. Beda kalau di WA ya, tapi saya nggak tahu sih WA bisnis kan ada. Tapi saya lebih nyaman tuh di media sosial Instagram. Nah, strategi konten seperti apa yang digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, Tak? Untuk strateginya tuh lebih banyaknya juga di sisi edukasi. Edukasi untuk lifestyle, seberapa banyak kita nih dalam sehari mengkonsumsi sayur sih, seberapa banyak dalam satu hari kita makan buah kayak gitu. Kalau bisa kita makan minum sekaligus, kenapa tidak dengan cold press juice ini seperti itu. Ada juga yang punya masalah, misalnya masalahnya tuh anaknya susah makan sayur, susah makan buah, atau nggak mau sama sekali. Kenapa kita nggak cobain aja nih, ada minuman nih dikemas kecil-kecil misalnya ya, karena juga sekarang tuh udah pokoknya dikemas cantik itu jadi menarik orang kayak gitu.
Itu juga bisa jadi solusi buat ibu-ibu nih yang anak-anaknya itu yang susah banget makan sayur, makan buah seperti anak aku. Nah, itu dia bisa kasih minum aja cold press juice, sayur wortel sama buah apel. Udah diminum kayak gitu. Nah, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap penjualan dan brand awareness? Apakah menggunakan fitur-fitur seperti itu tadi Instastory, Reels, iklan dan berbayar. Iklan berbayar. Aduh, silakan Kakak. Ya, karena algoritma Instagram tuh sekarang lebih banyak ke Reels. Jadi mau tidak mau saya juga harus mengikuti algoritma Instagram. Jadi lebih sering, lebih dominan sekarang tuh postingnya tuh Reels. Seperti itu, dan ngaruhnya tuh ya ngaruh banget. Pernah juga pakai iklan berbayar, tapi rasanya tuh lebih banyak ke pengikutnya saja dibanding penjualannya ya. Lebih banyak pengikutnya yang banyak doang nih, nggak ada salesnya, nggak ada penjualan yang terjadi seperti. Jadi kita balik lagi ke Instagram Story, edukasi atau kuis supaya algoritma Instagram tuh melihat Instagramnya Mika tuh ada interaksi antara Mika dengan pengikut-pengikutnya seperti itu. Ya, nah kemudian bagaimana mengelola hubungan dengan para pelanggan ini secara online? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, melalui Instagram Story kita buat giveaway misalnya. Nah, kita buat giveaway atau kuis. Kita tanya nih, kalau beetroot itu buah atau sayur ya, kayak gitu. Jadi mereka tuh jadi semacam edukasi dan nambah pengetahuan. Oh, saya pikir ini beetroot tuh buah, ternyata sayur yang masuk ke jenis umbi-umbian. Dan jangankan yang baru tahu, orang juga nggak tahu beetroot tuh yang mana sih kayak gitu. Dan ternyata aku juga baru mau tahu ini. Oh iya, dia jenis umbi-umbian yang berwarna merah. Bukan merah, dia lebih merah ke dark yang kayak marun tapi mau ke ungu juga kayak gitu. Dan dia tuh antioksidannya tinggi banget loh Kak Rica. Dia bagus untuk yang orang-orang yang anemia, yang kurang darah. Berarti kalau misalnya untuk ibuku yang sudah 70 tahun itu bagus tidak? Bagus, ibuku minum. Pokoknya setiap saya buat produksi pesanan, pasti saya selipkan untuk ibuku dan diriku dan orang-orang di rumah. Paling tidak adalah untuk, meskipun sedikit ya, saya sisipkan ini untuk mamaku, untuk saya, untuk anak-anak kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana sistem pengiriman atau distribusi yang dilakukan agar, ini nih jusnya tetap fresh. Ini kan limitnya waktunya terbatas. Sangat terbatas. Iya, jadi kebetulan kalau untuk saat ini saya tuh buat pesanannya tuh ketika sudah ada orderan masuk. Jadi tidak nyetok lagi, beda dengan dulu, karena kalau dulu saya nyetok itu dia berarti ada masa simpannya. Beda ketika saya begitu ada pesanan masuk baru saya buatkan, berarti masa simpannya ketika sudah jadi produknya dan langsung saya distribusikan, langsung saya kirim ke customernya. Jadi saya belajar dari yang lalu-lalu, karena sepertinya kita tidak bisa nyetok karena kita nggak tahu nih kapan nih orang mau membeli. Betul. Kayak gitu, kapan orang mau membeli. Nah, paling tidak saya tuh nyetoknya tuh paling tidak bahan yang benar-benar sudah bersih dan siap diproduksi. Paling itu yang saya stok, bukan produk yang sudah jadi. Karena ketika sudah jadi, masa simpannya sudah mulai terhitung ketika sudah saya buat kayak gitu. Dan kita nggak tahu nih kapan ya pembelinya beli kayak gitu. Beda kalau, Kak saya mau order dong 1 liter varian yang wellness, yang ada jahenya, ada kunyitnya, ada lemonnya, ada wortel apelnya. Jadi memang komplit. Itu bagus untuk imun, bagus untuk kulit, bagus untuk pencernaan. Jadi ketika baru dia pesen, baru deh saya proses, baru saya produksi. Jadi itu juga menjaga kualitas ya, menjaga kualitas ke pembeli meskipun memang nggak banyak, nggak setiap hari, tapi paling tidak saya menjaga kualitas, dan itu yang paling saya jaga sih sebenarnya dari usaha saya ini kayak gitu. Apalagi cuaca ini kan tidak bisa ditebak ya. Iya. Tiba-tiba panas, salju. Mau deh Makassar salju. Amin ya.
Jadi apa dia langsung dapat ini ya, dapat sehatnya, dapat limit waktunya juga. Iya, jadi ini. masih fresh ya. Yes. Masih fresh ketika kita order, baru saya buatin. Kalau saya nyetok ya berarti ada masa simpannya yang kita nggak tahu kemarin kah atau 2 hari yang lalu. Nah, ketika kita kirim ke customernya, mereka menganggap bahwa produk ini baru saya terima. Berarti bahannya juga baru. Nah, padahal kan udah ada masa simpannya sebelum dia order. Nah, belajar dari lalu-lalu saya kayak gitu ya. Belajar dari itu, saya berpikir sepertinya saya tidak bisa nyetok untuk variannya, memang saya stok nih, nggak bisa. Karena ya kita nggak tahu, pertama kita nggak tahu pembeli tuh belinya kapan, dan ada masa simpannya jus ini kan. Meskipun dalam kulkas, dalam chiller itu dia ada masa simpannya yang itu juga berpengaruh ke kualitas jusnya sendiri meskipun kita simpan dalam kulkas. Pernah saya eksperimen ya, Kak Cica, saya eksperimen, saya simpannya tuh di freezer, artinya supaya nih bisa lebih tahan lama nih ya di freezer. Nanti baru ada orang order, baru saya turunin ke chiller, saya defrost ceritanya. Tapi konsistensi produknya itu dia berubah, jadi seperti menggumpal. Dan saya yakin itu pasti kualitas vitamin mineral yang ada terkandung dalam produk itu udah jauh berbeda dengan ketika yang masih fresh. Di awal benar itu. Jadi sejak saat itu saya berpikir nggak bisa nih, saya mau panjang nih usaha saya. Saya mau orang mengenal usaha saya selain rasanya enak, itu juga bisa memberikan manfaat yang benar-benar sejak saya konsumsi Mika, saya udah lancar nih pencernaannya, udah jarang jerawatan. Seperti itu yang saya inginkan, tujuannya tuh yang kayak gitu. Badan jadi ringan, tidur jadi nyenyak kayak gitu. Pokoknya orang-orang tuh merasa setelah saya konsumsi Mika ada yang berbeda, ada yang saya rasa lebih enakan dari badan saya dibanding sebelum saya konsumsi Mika. Nah, itu dia. Oh, setuju, kita setuju. Nah, ada rencana pengembangan produk atau penambahan varian? Ada dong. Dan itu sudah terrealisasi. Oh ya. Iya. Jadi sebelum-sebelumnya apa nih? Variannya itu yang lalu-lalu tuh kita yang paling best seller. Yang pertama-pertama dulu. Yang pertama-pertama tuh paling best seller tuh ada 3. Ada yang wortel apel, udah warnanya orange ya. Terus yang kedua tuh ada energy booster namanya. Itu isinya tuh bayam apel nenas. Wih, aku suka bayam. Yes, dia rasanya enak loh dibanding, kalau menurutku ya, dibanding kale, itu dia lebih enak si bayam menurutku ya. Dia lebih wangi, lebih segar gitulah dibanding si kale. Dan yang terakhir tuh yang warna merah, yang beetroot tadi. Ya, isinya tuh beetroot, wortel dengan apel. Dia tuh paling tinggi antioksidannya di antara kedua ini. Nah, beetroot ini apa? Direbus dulu atau gimana sih dia? Prosesnya tidak ada panas dong. Jadi prosesnya tuh semua raw, mentah. Iya, kecuali yang rimpang ya. Yang rimpang tuh saya ada proses. Saya kayak rendam dulu air panas karena rimpangnya sendiri saya tidak kupas loh. Karena di kulitnya itu yang manfaatnya tuh lebih banyak di kulitnya. Baru tahu loh. Manfaatnya tuh di kulitnya, di kulit si jahe, di kulit si kunyit. Kayak gitu. Di situ justru di situ yang bermanfaatnya. Saya juga dapat informasinya tuh dari Instagram ya, karena otomatis Instagram saya juga pencariannya tuh yang muncul tuh yang itu semua kan. Jadi bagus nih, nggak bisa nih saya kupas. Agak ribet juga ya kalau dikupas karena bentuknya meliuk-meliuk. Jadi itu prosesnya saya rendam dulu kalau untuk yang pakai rimpang. Itu namanya wellness shoot. Itu lagi hype banget di Instagram. Pakai rimpang-rimpang terus dicampur dengan buah dan sayur. Jadi rasanya tuh hangat di leher, manis buahnya, manis-manis sayurnya juga, seperti itu. Bisa kebayang? Bisa terbayang. Saya suka. Iya. Nah, Mami, bagaimana menjaga kualitas produk tanpa tambahan air, gula, sama pengawet? Iya, saya menjaganya itu dari bahannya. Dari bahannya sebisa mungkin
saya menggunakan bahan yang benar-benar baru, istilahnya tuh kayak baru dipetik, baru diambil, Wih, luar baru biasa. turun. Kalau saya tuh baru turun dari petaninya. Jambu di pohon Langsung. dicabut langsung. Wah, Iya, rasanya berbeda. bukan cukup lagi, sangat berbeda dengan, dan sebisa mungkin nih ya, saya pakai bahan tuh yang lokal. Mengapa? Ya. Karena yang lokal tuh bener-bener baru, baru dipetik, baru dipanen. Ya. Itu berbeda dengan produk-produk yang, maaf nih ya, misalnya wortel yang gede-gede tuh biasa, yang di swalayan kan banyak Ya, tuh. ya, ada. Itu beda banget dengan baby carrot yang lokal Ya. dari Malino. Baby carrot. Baby carrot, saya pakainya baby carrot, bukan carrot, bukan wortel yang gede. Oh enggak, itu juga yang membedakan Justru rasanya. yang baby itu kan masih ini ya, masih Semuanya baby, baby bayam, saya juga baby spinach. Pokoknya pilihan iya. bahannya tuh sebisa mungkin tuh yang masih kriuk. Beda, pokoknya dia masih kriuk, masih kalau saya pegang bahannya tuh, oh bayamnya baru nih, baru. Dan saya ambil bukan yang bayam gede-gede, bukan, bayamnya baby bayam, baby wortel. disitulah. Ya karena dari awal kan, ya ini juga perjalanannya Mika dari awal sampai dengan sekarang, kita ada trial error Raya, ada kesalahan yang kita belajar dari yang lalu-lalu. Jadi dari kesalahan itu kita mengupgrade produk kualitasnya kita nggak bisa pakai produk itu, kita nggak bisa pakai bahan itu, kita ganti bahan yang ini. Lebih bagus yang bahan baby carrot yang kecil-kecil dibanding yang wortel yang gede-gede, karena rasanya cukup berbeda. Dan yang baru, dan wortelnya tuh yang baru tiba loh. Iya, yang masih basah. Iya. Masih basah karena Masih saya ada embun-embunnya. iya, masih ada embun-embun. Pokoknya dia masih dibersihin deh, masih banyak tanah-tanahnya malah. Saya lebih suka yang kayak Ya, gitu. Karena bener-bener baru nih, bukan yang udah lama kesimpan. Kelihatan kok dia kalau wortel lama dengan wortel yang baru tuh. Udah bermalam, udah berapa jam itu udah kelihatan. Berarti Mami udah pengalaman soal begituan ya. Alhamdulillah, udah, pokoknya kalau lihat dan udah ku pegang ini udah tahu. Beda. Beda. Berarti surprise-nya di situ ya. Iya. Asik. Nah, apakah pernah terpikir untuk menembus pasar di luar Makassar? Iya, tentu saja. Tapi dengan keterbatasan ini ya, ketahanan produknya. Betul, itu. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk bisa menjangkau luar Makassar. Artinya luar Makassarnya tuh di luar Sulawesi Selatan ya, kayak enggak. Bukannya berarti enggak sih ya. Ada, kalau memang dikasih kesempatan, ada teknologinya, ya kan? Ada teknologinya yang kira-kira pengirimannya bisa berapa jam doang ke luar Makassar. Karena Superjet. karena customer aku yang pesen untuk kongres kemarin di Klaro itu kan di Jawa, dia di Bekasi. Dia selalu komen di WA aku, kan saya juga posting kan story juga di WA. Kak, coba dekat-dekat, mau deh pesen yang seliter kayak gitu. Artinya saya ini udah nyampe nih di telinganya mereka. Paling tidak satu orang yang ini paling tidak. Iya, paling tidak ya udah ada, paling tidak kalau misalnya ada temennya mau bikin ini, nyari cold press juice di Makassar yang mana sih yang bagus? Oh ini nih, bisa saya rekomendasi ini ya bagus, pelayanannya bagus kayak gitu. Paling tidak saya udah ada terdengar lah di luar Makassar. Itu tuh ekspansinya kayak gitu tuh. Meskipun produknya belum nyampe ke sana ya, tapi paling tidak namaku tuh udah nyampe di telinganya mereka. Iya, karena ini kan sesuatu yang sangat spesial. Biasanya spesial itu kan dia punya kelas tersendiri. Iya. Ada brandnya tersendiri. Ada tempat di hati mereka sendiri. Nanti kita akan lanjut di sesi terakhir sahabat budaya. Kita mau dengarkan dulu, ini ada satu lagu Makassar. Semoga suka ya.
Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, sahabat muda dimanapun berada. Oke, Mami Cica, tips untuk UMKM yang ingin memulai memanfaatkan media sosial untuk jualannya. Tips dari saya sendiri itu konsisten. Tetaplah buat postingan. Eksistensinya kita tuh di media sosial tuh dari postingan, dari story. Oh, ini masih jualan ya. Oh, ini masih ada ya. Seperti itu aja. Kalau tipsnya supaya laku jualannya itu sebenarnya tujuan yang keberapa kayak gitu. Kita cukup memperkenalkan dulu, nggak harus orang langsung beli. Kita cukup memperkenalkan nih produk saya nih kayak gini nih, brand awareness-nya dulu. Orang paling tidak tahu, oh, cold press juice di Makassar tuh ada namanya Mika kayak gitu. Ada di Makassar namanya Mika kayak gitu. Itu dulu yang paling, mau beli mau enggak ya kayaknya urusan belakangan deh. Paling tidak brand awareness, sama kayak odol, Pepsodent, Indomie, mie instan Indomie, cold press juice di Makassar Maika. Keren, suka. Nah, apakah kunci keberhasilan usaha kuliner di era digital kalau untuk Mami Cica sendiri? Sama lagi sih. Konsisten, sabar. Karena media kita jualan di media sosial itu online tidak sama dengan melakukan penjualan di offline. Ya, jauh banget berbedanya. Karena dulu saya jualannya tuh di Car Free Day tahun 2019, ketika masih sangat sepi dan tidak ada yang jualan sebelahku lagi, masih kosong. Kiriku tuh anak-anakku bisa main saking sepinya. Sekarang udah beda banget kan, karena mindsetnya orang sekarang juga udah jauh berbeda dengan tahun 2019 tuh. Awal-awal aku jualan tuh juga bukan setengah mati sih, memang merintis mengedukasi orang-orang. Ini ada loh produk yang namanya cold press juice, isinya tuh sayur sama buah. Oh, ada ya, orang tuh sampai bilang, oh ini isinya sayur sama buah, bisa ya sayur diminum kayak gini. Banyak yang kayak gitu. Brand awareness. Harapan ke depan apa ini Mami untuk usaha ini? Apakah ada visi ekspansi atau kolaborasi? Ya eksisten. Kita Mika tuh mau bertahan selama mungkin. Amin. Selama mungkin. Salah satunya caranya dengan ya kita berkolaborasi dengan event-event misalnya, berkolaborasi dengan sesama teman-teman UMKM kayak gitu, berkolaborasi dengan ekspedisi misalnya. Kemarin tuh ada teman tanyakan kalau mau kirim jus tuh cepet bisa pakai Paxel yang sehari, tapi sampai saat ini belum pernah saya coba sih, karena takut banget saya tuh. Takut produknya pas sampai di customer itu udah rusak, dan kita nggak tahu kan selama perjalanan tuh dia melewati apa. Kayaknya harus trial dulu deh ke temanku yang ada di luar Sulawesi kita, tapi selama ini belum pernah saya coba. Tapi ya itu menjadi catatan saya sendiri, kenapa tidak dicoba nantinya untuk bisa bertahan di era saat ini. Ya mau tidak mau Mika juga harus belajar seperti itu supaya bisa bertahan kan ya. Mulai membuka diri ya. Iya, membuka diri, menerima saran, menerima kritik,
penting banget sebenarnya tuh, belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Itulah caranya kita untuk bisa bertahan di era digital seperti ini. Bukan berarti kita sepi penjualannya. Memang tidak ada yang tiba-tiba langsung ramai, tidak ada yang tiba-tiba langsung tiba-tiba sepi terus. Enggak, ada kalanya kita rame nih, sepi, ya udahlah, kalau sepi kita tetap mengeksistensikan diri ke media sosialnya kita, kalau kita nih tetap ada loh, kapan-kapan kalian butuh hubungilah Mika. Seperti itu. Mika kan selalu ada. Ada, setiap hari ada. Selalu dekat di hati. Selalu semua terbuka 24 jam. Yes. Ada pesan untuk pendengar yang ingin mau mulai usaha tapi aduh itu tadi ragu-ragu. Please, Mami. Kalau teman-teman nih yang mau coba usaha, buat aja produknya. Buat aja, kamu mau buat produk apa? Mau buat produk makanan sehat, mau buat minuman sehat. Tidak ada memang jalan yang langsung gampang ya. Tapi harus dicoba. Kalau kita tidak mencoba, ya kita nggak pernah bakalan tahu jalan jualannya kita ini akan seperti apa. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang langsung gampang Ji. Susah ya ternyata. Ya itu pengalaman. Itulah pengalaman yang membentuk nanti brandnya kamu seperti apa, kayak gitu. Ada teman saya yang juga ikut menjual seperti produk yang saya jual, tapi saya tidak menganggap itu sebagai saingan. Karena di pasar kiri kanan sama-sama jual sayur tapi habis jualannya, apalagi kita. Rezekinya kita tuh ada masing-masing. Tergantung bagaimana kita memperkenalkan produknya. Kan ada tuh orang tuh ada yang jual kayak begitu. Jangan mi deh. Ada minta yang jual, udah enak Kak. Enggak begitu. Kalau passionnya kamu di situ ya go on, silahkan kayak gitu kan. Kalau passionnya kamu suka jualan, saya suka jualannya, mau coba jualan aja. Rezeki kita nggak akan ketuker kok, kayak gitu. Bahkan kita tuh saling sharing, Kak, kita udah lama menjual ternyata. Sampai sebegitunya, Mam. Iya, legalitasnya udah lengkap banget. Iya dong, harus legalitas tuh daya tarik juga itu legalitas. Yes, halalnya, hakinya, apa lagi namanya? Kalau perlu ada BPOM-nya. Itu udah menjual banget itu. Dan itulah yang membedakan produk kamu dengan produk yang lain. Kayak gitu. Oke. Hari ini kita belajar, kita punya narasumber yang bukan cuma memberikan inspirasi tapi kesehatan juga untuk kita semua. Ayo minum jus. Tiap hari. Minum jus tiap hari, ya. Kalau misalnya dalam bentuk buah mungkin masih ragu-ragu, dalam bentuk jus campur ini campur itu. Pokoknya Maika, di mana-mana pokoknya kalau minum butuh jus langsung hubungi Maika. Ya. Pokoknya dijamin enak, dijamin halal dan semuanya luar biasa. Oke sahabat budaya, Papi Cica pamit, terima kasih. Mami Cica terima kasih juga untuk semuanya, untuk semua hal-hal yang baik. Semoga selalu mengikuti kita kemanapun kita berada dan membawa kebaikan selalu untuk sahabat budaya semuanya ya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan Kakak kalau ada informasi yang baru ya. Sudah seperti apa perjalanannya. Nah, nanti akan gabung-gabung lagi bersama kita di sini sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap semangat, sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.